Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berapa orang yang mau ujian? 6 orang, Pak. 6 orang. Iya, Pak. Tentukan urutannya ya. Iya, Pak. Oke, saya tidak kontrol lagi. Kalian yang atur urutannya. Satu orang lebih kurang 10 menit, 10 sampai 15 menit. Ya, minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Setelah semuanya selesai, baru saya tanya-tanya satu persatu ya. Karena ini direkam, jadi saya bisa evaluasi dari rekaman ya untuk menilai kalian. Ya, silakan mulai dari siapa? Tapi Pak, boleh saya mulai duluan, Pak? Ya, silakan Indar, silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mikrobiologi. Materi pertama yang saya presentasikan yaitu pendahuluan mikrobiologi. Mikrobiologi berasal dari kata mikros yang berarti kecil dan logos berarti ilmu. Sedangkan mikrobiologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa tetapi dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Makhluk hidup yang sangat kecil inilah biasa disebut dengan mikroorganisme. Adapun cabang ilmu dari mikrobiologi yaitu ada bakteriologi yang mempelajari tentang bakteri, virologi yang mempelajari tentang virus, mikologi yang mempelajari tentang jamur, imunologi yang mempelajari tentang daya tahan tubuh, dan parasitologi yang mempelajari tentang parasit. Mikroorganisme ini ada yang bersifat merugikan dan ada yang bermanfaat. Yang bersifat merugikan yaitu yang dapat menyebabkan penyakit, contohnya penyakit TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan yang menguntungkan yaitu flora normal yang keberadaannya lazim ditemukan dalam tubuh manusia, dalam tubuh yang sehat. Contohnya bakteri Escherichia coli. Materi selanjutnya yaitu perkembangan mikrobiologi, infeksi dan perkembangan mikrobiologi. Infeksi mulanya dianggap sebagai kutukan, orang zaman dulu menganggap bahwa infeksi mulanya dianggap kutukan dari dewa. Kemudian hadir para pemikir-pemikir dan ahli mikrobiologi seperti Hippocrates yang mengemukakan penyebab infeksi berasal dari dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yaitu yang berasal dari dalam tubuh, sedangkan faktor ekstrinsik yang berasal dari luar tubuh. Lalu kemudian muncul teori spontanea, generatio spontanea, yaitu makhluk hidup berasal dari benda mati. Kemudian teori ini dipatahkan oleh ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek dan Louis Pasteur, di mana Anthony van Leeuwenhoek yaitu meneliti makhluk yang sangat kecil menggunakan mikroskop. Lalu kemudian dilanjutkan penelitian tersebut oleh Louis Pasteur dengan memanfaatkan penemuan mikroskop dari Anthony van Leeuwenhoek dan melakukan percobaan memanaskan labu untuk membunuh kuman. Dari hasil percobaan Louis Pasteur yaitu menggunakan dua buah labu. Yang pertama labu yang lehernya leher biasa dengan labu yang lehernya berbentuk U yang diisi air di dalamnya. Lalu kemudian dipanaskan. Setelah didiamkan beberapa saat, labu pertama yang yang leher biasa kaldunya keruh, sedangkan pada labu yang kedua yang lehernya berbentuk U lalu kemudian berisi air itu air kaldunya jernih, sehingga dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme itu berasal dari udara. Lalu kemudian temuan Louis Pasteur ini diterapkan oleh ahli bedah bernama Lister dengan menerapkan prinsip aseptis dengan menyemprotkan desinfektan di udara untuk mengurangi resiko infeksi karena setelah pembedahan.
Lalu pada tahun 1876, seorang dokter dari Jerman bernama Robert Koch mengadakan penelitian terhadap kuman antraks yang mengemukakan postulat Koch. Kemudian ditemukanlah antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming yang hasilnya sangat mengejutkan dalam dunia pengobatan. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan bakteri. Yang pertama yaitu reproduksi. Reproduksi bakteri dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual yaitu melalui pembelahan binder atau menjadi dua bagian, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16 dan seterusnya. Contohnya yaitu pada bakteri contoh waktu pembelahan yaitu pada bakteri Escherichia coli yaitu 15 sampai 29 menit, Salmonella typhi 23 sampai 24 menit, Staphylococcus aureus 27 sampai 30 menit, dan Mycobacterium tuberculosis yang kurang lebih 15 jam. Sedangkan pembelahan secara aseksual yaitu melalui peleburan 2 buah kromosom sehingga menghasilkan sifat yang baru. Contohnya pada bakteri pada famili yang sama seperti Escherichia coli dan Shigella dysenteriae. Fase pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 4, yaitu fase initial atau fase penyesuaian di mana bakteri belum melakukan pertumbuhan. Yaitu yang kedua itu fase eksponensial, yaitu bakteri mulai aktif membelah dan berjumlah sangat banyak. Yang ketiga itu fase stasionari atau fase statis di mana bakteri yang lahir sama dengan bakteri yang mati. Lalu yang keempat yaitu fase deklinasi atau fase penurunan, yaitu bakteri yang mati lebih banyak daripada bakteri yang lahir. Berdasarkan suhu pertumbuhannya yaitu dibagi menjadi 3, yaitu sikrofilik, yaitu bakteri yang tumbuh pada kisaran -5 hingga 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 10 hingga 20 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mesofilik, yaitu tumbuh pada kisaran 10 hingga 45 derajat Celcius dengan suhu optimum 20 hingga 40 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu termofilik, yaitu bakteri yang tumbuh pada kisaran 25 sampai 80 derajat Celcius dengan suhu optimum 50 hingga 60 derajat Celcius. Sedangkan berdasarkan kebutuhan oksigen dibagi menjadi 3, yaitu kuman anaerob obligat, yaitu hidup tanpa adanya O2 karena O2 itu bersifat toksik. Contohnya yaitu pada bakteri Clostridium tetani dan Treponema pallidum. Yang kedua yaitu bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya hidup pada lingkungan O2 bebas seperti Vibrio chlorella dan Bacillus anthracis. Yang ketiga yaitu bakteri fakultatif aerob, yaitu bakteri yang hidup baik yang mengandung oksigen bebas maupun tidak mengandung oksigen bebas, misalnya Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Berdasarkan keasaman, yaitu bakteri dapat tumbuh baik pada suasana netral yaitu pH 7 atau sedikit asam 7,2 atau 7,4. Tetapi umumnya hidup pada pH 6,5 hingga 7,5. Sedangkan bakteri patogen pada manusia hidup pada kisaran pH 6,8 hingga 7,4 yang merupakan pH darah. Berdasarkan sumber nutrisi, bakteri dibagi menjadi bakteri autotrof dan heterotrof. Bakteri autotrof yaitu menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbonnya untuk pertumbuhan. Yang dibagi menjadi 2, yaitu bakteri autotrof fotosintetik yang memperoleh energi dari cahaya matahari, sedangkan autotrof kemosintetik yaitu memperoleh dari hasil oksidasi substrat anorganik seperti besi, sulfur, NH3 dan NO2. Yang kedua yaitu bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang menggunakan senyawa organik seperti karbohidrat sebagai sumber karbonnya. Materi yang ketiga itu studi kasus pandemi COVID-19. SARS-CoV-2 merupakan strain virusnya atau nama virusnya, sedangkan COVID-19 atau coronavirus disease yaitu nama penyakitnya. Ukuran virus rata-rata 1 nanometer yang sama dengan 1 per 1 miliar meter yang sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar. Untuk ukuran virus SARS-CoV-2 yaitu 6,5 hingga 1,65 hingga 125 nanometer. Adapun cara penularannya yaitu yang pertama lewat droplet borne, yaitu lewat melalui percikan saat bercakap, kontak borne yaitu menular lewat kontak apabila penderita memegang daerah sekitar muka lalu berjabat tangan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu airborne, yaitu menular lewat udara. Mengapa SARS-CoV-2 sangat virulen? Contoh kasus yaitu yang menimpa Prof. Idrus, dokter mantan rektor Unhas yang positif COVID-19 yang kemudian sembuh. Dengan PCR test, nanti hasil amplifikasi virus ke-37
baru terdeteksi bahwa sampel Prof. Idrus menggunakan rumus X dikali 2 pangkat N sama dengan 1. Nah, jika mesin PCR mendeteksi virus ketika berjumlah 1, maka amplifikasi virus dari virus yang ke-37 akan menghasilkan virus sebanyak 7 kali 10 pangkat minus 12 jumlah virion yang ada dalam liur Prof. Idrus sehingga menimbulkan beliau positif COVID-19. Adapun pencegahan virus SARS-CoV-2 yaitu yang pertama, manusia terpapar virus masuk ke dalam tubuh akan dihalangi oleh imunitas humoral, yaitu proses terbentuknya antibodi. 0,7 hari merupakan masa inkubasi dari virus SARS-CoV-2, dan 0,7 hari tersebut belum memiliki pasukan pembunuh antibodi yang bekerja. Antibodi yang bekerja hanyalah virus yang bekerja adalah imunitas humoral. Imunitas humoral akan bekerja dengan baik apabila makan teratur, baik kualitas maupun kuantitas, seperti makan madu atau minum jamu. Yang kedua yaitu tidak terlalu capek, yang ketiga tidak stres, yang keempat tidur cukup, yang kelima terkena sinar matahari setengah jam disertai olahraga ringan, yang keenam menghindari polusi termasuk asap rokok. Fase-fase infeksi SARS-CoV-2 yaitu yang pertama, fase pertama yaitu 0 sampai 7 hari, yaitu fase terpaparnya fase infeksi, yaitu ditandai dengan hasil lab PCR positif, imunoglobulin G negatif, imunoglobulin M negatif. Yang kedua itu fase 2 yaitu fase akut, di mana fase 7 sampai 14 hari, di mana ini fase yang merupakan fase penularan dengan hasil PCR yaitu dengan hasil lab yaitu PCR positif, imunoglobulin G negatif, imunoglobulin M positif, di mana itu imunoglobulin M merupakan terbentuknya antibodi. Fase ketiga yaitu fase penyembuhan, berlangsung dari hari ke-14 hingga hari 21, yaitu PCR. Hasil tesnya yaitu hasil labnya yaitu PCR positif, imunoglobulin M positif, dan imunoglobulin G positif. Di mana pada fase ini sudah mulai terbentuk antibodi imunoglobulin M dan imunoglobulin G, dan hasil PCR positif karena PCR tidak dapat membedakan virus yang mati dan virus yang hidup maupun virus yang mati. Pada fase keempat yaitu fase pemulihan, yaitu berlangsung pada hari ke-21 hingga 28, di mana hasil labnya yaitu PCR positif, hasil PCR positif, imunoglobulin G positif dan imunoglobulin M negatif, di mana PCR masih mendeteksi virus yang mati. Yang kelima yaitu fase penyembuhan, di mana hasil labnya yaitu PCR negatif, imunoglobulin G positif dan imunoglobulin M negatif, yaitu virus sudah dibersihkan. Status PCR negatif, imunoglobulin G positif dan imunoglobulin M negatif akan menetap seumur hidup, dan apabila terjadi reinfeksi atau infeksi kembali maka hanya butuh waktu 1 hari untuk membentuk imunoglobulin M sehingga kuman atau virus tidak dapat berkembang lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak bisa selanjutnya. Bisa saya selanjutnya, Tapi. Oke Kak, mungkin langsung dilanjut saja Kak. Bisa mulai. Iya, lanjut. Keluar di Bapak. Keluar ya. Dilanjut misalnya Kak, mumpung direkam karena Lanjut saja Kak. karena lagi kuliah ke jam 11. Oh iya, lanjut aja. Presentasi ini yang di bagian seluruh layar Anda, Gas? Yang teks saja Kak sekarang. Nggak bisa, Pak.
tekan mati. Alah. Mulai mi dek. Tampil sih. PPT kok. Iya mulai mi dek. Kan direkam juga tuh. Bilang tampil nih PPT kok Kak di situ. Tidak ada. Bentar, tampilkan Kak dulu PPT bentar. Ini nggak bisa ini. Pak, tidak ada. Sudah sanu. Gimana? Masih aktif. Siapa yang share screen ya? Tidak ada. Oh ada. Tampil nih. Tidak pemasurinya ada. Belum tampil PPT. Ajak. Belum ada PPT. Kenapa nggak bisa? Lanjutkan layar. Yang lain siapa tahu ada yang mau maju duluan. Benar, gue pakai WA aku Indah. Sekarang kok aku pakai teko. Indah, teman-teman. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Masuri Masri, SSI MKes, selaku penguji komprehensif mikrobiologi. Perkenalkan, nama saya Serawati, angkatan 2016, akan mempresentasikan materi tentang mikrobiologi. Yang pertama meliputi morfologi bakteri, pertumbuhan bakteri, dan pewarnaan bakteri. Situ dulu, ya. Secara umum, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, langsung saja secara umum bakteri secara umum bakteri mempunyai 4 macam bentuk. Yang pertama itu kokus atau bentuk bulat, yang kedua bacillus atau bentuk batang, yang ketiga vibrio bentuk koma, dan yang terakhir spiral atau bentuk jamak. Berdasarkan cara yang pertama itu kokus atau bulat, berdasarkan cara pembelahan dan susunannya setelah pembelahan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu diplococcus, yang kedua streptococcus, yang ketiga tetracoccus, yang keempat sarcina, dan yang terakhir staphylococcus. Yang pertama diplococcus, yang dimana ia membelah diri ke satu arah dan setelah pembelahan tetap berkelompok. Kemudian yang kedua streptococcus, di mana membelah diri satu arah dan setelah pembelahan tetap berkelompok menyerupai rantai. Kemudian yang ketiga sarcina, ialah membelah diri ke 3 arah yang mempunyai sudut 90 derajat Celcius, setelah pembelahan tetap berkelompok menyerupai kubus. Yang terakhir staphylococcus, yang dimana membelah diri ke arah yang tidak teratur menyerupai buah anggur. Selanjutnya berdasarkan jumlah dan cara penempatan flagel pada bakteri, yang pertama itu monotrit, yang dimana mono artinya satu, yang mempunyai satu flagel yang menempel pada salah satu
ujungnya. Kemudian yang kedua ampirik, ampitrik, di mana mempunyai dua flagel yang masing-masing kutub bakteri. Kemudian yang ketiga kopotrik, ialah mempunyai sekelompok flagel yang menempel pada kedua kutub bakteri. Kemudian yang keempat peritrik, di mana mempunyai flagel yang menempel pada seluruh permukaan bakteri. Dan yang kelima atrik, di mana dia tidak mempunyai flagel, yang umumnya bakteri bentuk kokus tidak mempunyai flagel. Kemudian yang keenam lopotrik, di mana dia mempunyai sekelompok flagel yang menempel pada salah satu kutub bakteri. Selanjutnya pertumbuhan bakteri. Reproduksi bakteri ini terbagi atas dua, ya. Yang pertama aseksual dan seksual. Aseksual ialah membelah diri menjadi dua bagian, dari satu menjadi dua, menjadi empat dan seterusnya. Kemudian seksual ialah peleburan bahan kromosom dari dua kuman sehingga timbul sifat kuman yang baru yang berasal dari dua induknya. Selanjutnya fase pertumbuhan bakteri. Yang pertama itu fase inisial, yang dimana umumnya itu 2 jam bakteri ini belum berkembang biak, hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan. Kemudian pada fase logaritmis atau fase eksponensial, yang dimana jumlah bakteri ini bertambah dengan sangat cepat, yang dimana 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dikarenakan zat makanan yang semakin berkurang sedangkan jumlah bakteri semakin banyak. Kemudian fase stationary, yang dimana jumlah bakteri tetap dikarenakan jumlah bakteri yang lahir sama dengan jumlah yang mati. Kemudian fase deklinasi, yang dimana jumlah bakteri berkurang karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Hal ini disebabkan makanan yang semakin sedikit. Selanjutnya fase suhu pertumbuhan kuman dibedakan menjadi 3. Yang pertama spektrofilik, yang dimana tumbuh pada kisaran 5 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua mesofilik, yang dimana tumbuh pada kisaran 10 sampai 45 derajat Celcius dengan suhu optimum 20 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga termofilik, yang dimana tumbuh pada kisaran 25 sampai 80 derajat Celcius dengan suhu optimum 50 sampai 60 derajat Celcius. Selanjutnya berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu kuman anaerob obligat, yang dimana hidup tanpa O2, yang toksik terhadap golongan kuman ini seperti contohnya Clostridium tetani dan Treponema pallidum. Kemudian kuman aerob obligat, yang dimana bakteri yang hanya hidup di dalam lingkungan O2 bebas seperti Vibrio cholera dan Bacillus anthracis. Kemudian yang ketiga kuman fakulatif aerob, yang dimana bakteri yang hidup di dalam lingkungan baik yang mengandung O2 bebas ataupun tidak, misalnya pada bakteri Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Kemudian kesamaan pH atau power of hydrogen, kebanyakan bakteri lebih baik hidup dalam suasana netral atau sama dengan pH 7, sedikit basah dengan pH 7,2 sampai 7,4, tetapi pada umumnya itu dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Bakteri patogen ini pada manusia 6,8 sampai 7,4, sama dengan pH darah. Kemudian pada beberapa bakteri hidup pada suasana asam, misalnya yang hidup pada bakteri gusi manusia. Contohnya Streptococcus mutans.
sedang pada bakteri juga pada suasana basah seperti Vibrio chlorella. Kemudian berdasarkan nutrisinya, yang pertama itu bakteri autotrof, di mana bakteri ini yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumber cahayanya bagi pertumbuhan dan sintetis metabolisme tubuhnya. Yang dimana meliputi yang pertama itu autotrof fotosintetik yang memperoleh energi dari cahaya. Kemudian autotrof kemosintetik yang dimana memperoleh energi dari oksidasi substrat inorganik seperti Fe, Se, NH3 dan NO2. Dan yang kedua bakteri heterotrof yang dimana bakteri ini hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber cahayanya. Selanjutnya pewarnaan bakteri ada 4. Yang pertama pewarnaan negatif, pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, dan pewarnaan khusus. Yang pertama itu pewarnaan negatif yang dimana kuman ini tidak diwarnai dan tampak sebagai benda-benda yang terang dengan latar belakang hitam. Dan pewarnaan ini hanya untuk kuman yang sukar diwarnai, misalnya pada bakteri Treponema leptospira. Kemudian yang kedua pewarnaan sederhana, ialah pewarnaan sederhana ini hanya menggunakan satu macam zat warna, misalnya biru metilen, air foksin atau ungu kristal selama 1-2 menit. Kemudian pada pewarnaan diferensial ialah menggunakan lebih dari satu jenis zat warna. Yang pertama itu meliputi pewarnaan Gram yang ditemukan oleh Christian Gram pada tahun 1884. Kemudian pada pewarnaan tahan asam atau acid fat staining, di mana pewarnaan yang ditemukan oleh Ciel Nielsen. Dan yang terakhir pewarnaan khusus. Pewarnaan khusus ini digunakan untuk mewarnai bagian-bagian sel kuman atau kuman tertentu yang sukar diwarnai dengan pewarnaan biasa. Misalnya pada yang pertama itu flagel dengan pewarnaan grey, spora dengan pewarnaan clean, dan inti dengan pewarnaan Velgen. Itulah tadi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi selanjutnya. Adek, saya minta duluan. Iya, silakan Dek. Iya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi tentang mikrobiologi. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang mikrobiologi. Mikrobiologi terdiri dari dua kata, di mana terdiri dari mikros yaitu berarti kecil, logos berarti ilmu. Jadi mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata atau mata biasa, tetapi harus menggunakan bantuan alat khusus seperti mikroskop. Makhluk kecil tersebut biasa juga disebut dengan
mikroorganisme. Mikroorganisme terbagi atas dua, yaitu mikroorganisme yang merugikan dan menguntungkan. Mikroorganisme yang menguntungkan yaitu yang bersifat flora normal dan keberadaannya dalam tubuh lazim atau biasa, yang tidak menimbulkan penyakit bagi manusia. Bahkan ada beberapa yang memiliki manfaat seperti Escherichia coli yang membantu proses pembusukan makanan dalam usus. Sedangkan mikroorganisme yang merugikan yaitu yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia, seperti mikroorganisme yang menyebabkan penyakit TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Cakupan ilmu mikrobiologi yaitu terbagi atas bakteriologi atau bakteri, virologi atau virus, mikologi atau jamur, imunologi atau imun atau daya tahan tubuh, parasitologi atau parasit. Adapun pertumbuhan bakteri yaitu pertumbuhan pada mikroorganisme yang diartikan sebagai penambahan jumlah atau total massa sel yang melebihi inokulum asalnya. Reproduksi bakteri terbagi atas dua, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual yaitu membelah diri menjadi dua bagian atau binary division. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Tetapi memiliki waktu pembelahan yang berbeda-beda atau disebut dengan generation time. Contohnya yaitu Escherichia coli, jangka waktu pertumbuhannya yaitu 15 sampai 29 menit, Salmonella typhi yaitu 23 sampai 24 menit, Staphylococcus aureus 27 sampai 30 menit, Mycobacterium tuberculosis kurang lebih 15 jam, Treponema pallidum 1980 menit atau sama dengan kurang lebih 33 jam. Secara seksual yaitu peleburan bahan kromosom dari dua kuman sehingga timbul sifat kuman yang baru yang berasal dari dua induknya, di mana terjadi bakteri yang bereproduksi secara seksual ini yaitu yang satu famili seperti Escherichia coli dan Shigella dysenteriae. Adapun fase pertumbuhan bakteri yaitu yang pertama fase inisial atau fase di mana bakteri beradaptasi dengan lingkungannya, di mana di sini bakteri akan bertambah sedikit demi sedikit. Umumnya berlangsung 2 jam, belum berkembang biak, hanya bakteri yang kuat dapat bertahan, efektivitas metabolismenya yang sangat tinggi untuk persiapan fase selanjutnya. Yang kedua yaitu fase logaritmik, yaitu fase di mana pembiakan bakteri berlangsung paling cepat. Jumlah bakteri bertambah dengan sangat cepat, yaitu 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya, tetapi hanya sampai titik C, karena zat makanan semakin berkurang, sedangkan jumlah bakteri semakin banyak, sisa metabolit yang beracun semakin banyak. Fase stasioner adalah fase di mana jumlah bakteri yang berkembang biak sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian dan terjadi kompetisi dan memperebutkan makanan. Yang keempat yaitu fase autolisis, yaitu fase kematian di mana jumlah bakteri yang mati semakin banyak melebihi jumlah bakteri yang berkembang biak. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu pertama tingkat keasaman atau pH, di mana kebanyakan mikroba tumbuh dengan pH optimum yaitu sekitar 4,6 sampai 7,0 yang merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan suatu bakteri. Sedangkan untuk kapang dan kamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Untuk suhu ada 3 yaitu psikrofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Mesofil yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20 sampai 45 derajat Celcius. Termofil yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu ada nutrisi, di mana nutrisi sangat dibutuhkan makhluk hidup termasuk mikroba, karena mikroba memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Yang keempat yaitu oksigen, di mana ada bakteri aerob yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua yaitu anaerob, yaitu mikroba yang
tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Yang ketiga, anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen atau sedikit oksigen. Yang keempat yaitu anaerob obligat, adalah bakteri yang tidak dapat sama sekali tumbuh pada kondisi ada oksigen. Yang kelima itu mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Selanjutnya yaitu morfologi bakteri. Secara umum morfologi bakteri terbagi atas 4. Yang pertama yaitu berbentuk kokus atau bulat, di mana berdasarkan pembelahannya dibagi atas 5, yaitu Diplococcus, Streptococcus, Tetracoccus, Sarcina, dan Staphylococcus. Yang kedua yaitu berbentuk bacillus atau batang. Contohnya yaitu Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Yang kedua yaitu Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Yang ketiga yaitu ada Vibrio dengan berbentuk koma, batang yang bengkok. Contohnya yaitu Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera asiatica. Yang kedua yaitu Vibrio eltor yang menyebabkan penyakit parakolera. Yang keempat yaitu Spirillum atau bentuk jamat. Bentuk jamat yang contohnya yaitu pertama Treponema pallida yang menyebabkan penyakit sifilis, yang kedua yaitu Treponema pertunae yang menyebabkan penyakit framboesia, yang ketiga yaitu Spirillum minus yang menyebabkan sodoku atau demam gigitan tikus. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Kak, bisa saya selanjutnya Kak? Iya, Dek, kita saja. Bisa. Silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asfiana, saya dari angkatan 2017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mikrobiologi. Yang pertama yaitu pendahuluan mikrobiologi. Mikrobiologi berasal dari dua kata, yaitu mikros yang berarti kecil dan logos yang berarti ilmu. Jadi mikrobiologi merupakan sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Adapun cabang ilmu mikrobiologi yaitu parasitologi, bakteriologi, mikologi, virologi, dan imunologi. Adapun kemudian selanjutnya itu sejarah mikrobiologi. Pada era Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan mikroskop untuk pertama kalinya dan melihat bakteri. Kemudian pada era Pasteur pada abad ke-19 ia mematakan teori generatio spontanea yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu dapat timbul dari benda-benda mati yang dengan melakukan percobaan pada labu balon terbuka dan pada labu balon berleher panjang. Selanjutnya pada era Robert Koch yang membuktikan bahwa penyakit menular disebabkan oleh mikroorganisme. Kemudian pada era mikrobiologi umum yang merujuk pada aspek mikrobiologi non-medis. Kemudian pada era mikrobiologi modern, memasuki abad ke-20 mulai berkembang dua cabang mikrobiologi yang masih saling berhubungan, yaitu mikrobiologi dasar dan mikrobiologi terapan. Mikrobiologi dasar mengacu pada penemuan-penemuan baru di bidang ini, sedangkan mikrobiologi teraplikasi mengacu pada aspek pemecahan masalah
yang berhubungan dengan bidang ini. Sejak ditemukannya konsep tentang DNA, maka bidang mikrobiologi pun memasuki era molekuler. Keberhasilan sequencing DNA berhasil mengungkap hubungan filogenetik evolusi di antara berbagai jenis bakteri. Kemudian selanjutnya yaitu morfologi bakteri. Pada umumnya bakteri mempunyai 4 macam bentuk, yaitu yang pertama kokus, itu berbentuk bulat. Adapun bentuk-bentuk bakteri kokus yaitu monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, dan tetracoccus. Kemudian yang kedua yaitu basil yang berbentuk batang. Adapun bentuk-bentuk bakteri basil yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Kemudian yang ketiga yaitu vibrio yang berbentuk koma, batang yang bengkok. Kemudian yang keempat spirillum atau spirilla yang berbentuk spiral, batang yang bengkok. Berdasarkan jumlah dan posisi flagel, bakteri dibagi menjadi yang pertama yaitu monotrik yang memiliki satu flagel pada salah satu kutub bakteri. Kemudian leucotrik yang memiliki sejumlah flagel pada salah satu kutub bakteri. Kemudian atrik tidak memiliki flagel. Kemudian amfitrik yang memiliki sejumlah flagel pada kedua kutub bakteri. Kemudian peritrik yang memiliki flagel di seluruh permukaan bakteri. Kemudian selanjutnya yaitu pertumbuhan bakteri. Selanjutnya fase pertumbuhan bakteri. Yang pertama fase inisial atau fase adaptasi, di mana bakteri masih mengalami penyelesaian diri, hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan. Kemudian fase eksponensial atau perbanyakan, di mana bakteri mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana jumlah bakteri tumbuh dengan sangat cepat. Kemudian fase stasioneri atau konstan, di mana jumlah bakteri yang mati dan jumlah bakteri yang hidup itu konstan atau sama jumlahnya. Kemudian fase deklinasi atau fase kematian, di mana jumlah bakteri itu berkurang disebabkan jumlah bakteri yang mati itu lebih banyak dibandingkan jumlah bakteri yang hidup. Kemudian berdasarkan suhu pertumbuhan, kuman dibedakan menjadi yang pertama itu psikrofilik yang tumbuh pada kisaran minus 5 sampai 30 derajat Celcius, di mana suhu optimumnya itu pada suhu 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua mesofilik yang tumbuh pada kisaran 10 sampai 45 derajat Celcius. Suhu optimumnya yaitu 20 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu termofilik yang tumbuh pada kisaran 25 sampai 80 derajat Celcius. Suhu optimumnya yaitu 50 sampai 60 derajat Celcius. Berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi pertama anaerob obligat, bakteri yang hidup tanpa oksigen, di mana oksigen toksik terhadap golongan kuman ini, seperti Clostridium tetani. Kemudian yang kedua yaitu aerob obligat, bakteri yang hanya hidup di dalam lingkungan oksigen bebas, seperti Vibrio cholera. Yang ketiga yaitu fakultatif aerob, bakteri yang hidup di dalam lingkungan baik yang mengandung oksigen bebas ataupun tidak, seperti Salmonella typhi. Kemudian berdasarkan sumber nutrisi, kuman dibedakan menjadi yang pertama bakteri autotrof, bakteri yang dapat menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbonnya bagi pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuhnya. Yang kedua, bakteri heterotrof, bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber karbonnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya yang duluan? Ya, Kak. Iya, Kak. Enggak apa-apa itu. Ini dulu. Ya, kedengarin toh? Ada gambarnya? Iya, Kak, ada, Kak. Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin mempresentasikan ujian komprehensif mikrobiologi saya. Yang pertama itu infeksi nosokomial.
infeksi ini diperoleh selama penderita itu mendapatkan perawatan dari rumah sakit atau berada di puskesmas, tidak diderita saat masuk ke rumah sakit atau ke puskesmas. Tidak dalam sedang masa inkubasi juga pada suatu infeksi. Jadi sekitar 5-15% penderita yang dirawat di rumah sakit akan mengalami infeksi nosokomial. Risikonya itu terdapat ada 3 ya, mudah terkena infeksi yang dimiliki penderita misalnya usia, kurang gizi, atau penyakit yang sedang diderita seperti HIV/AIDS. Yang kedua yaitu jenis tindakan pengobatan yang diterima oleh penderita, seperti penggunaan alat bantu pernapasan, pemasangan kateter, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu tingkat paparannya, penderita oleh mikroba yang potensi patogen yang dimilikinya, flora normal itu maupun dari mikroba patogen berasal dari penderita lain di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian kemudian saya akan menjelaskan morfologi bakteri. Secara umum terbagi menjadi 4 ya, Coccus, Bacillus, Spiral, dan Vibrio. Kalau Coccus itu terbagi menjadi 4 ya, Diplococcus, Streptococcus, Sarcina, dan Staphylococcus. Berdasarkan jumlah dan cara penempatan pada flagelanya, monotrik itu berada di mono itu artinya satu, dia berada di satu ujung bagian bakteri, terus kemudian atrik itu tidak memiliki ekor ya, tidak ada yang memiliki flagelanya maksudnya. Terus kopotrik itu dia memiliki di dua sisinya itu banyak flagelanya. Terus di peritrik itu menyeluruh secara menyeluruh di seluruh bagian tubuhnya. Terus kemudian lopotrik berada di bagian satu sisi tapi dia banyak flagelanya. Kemudian ampitrik itu kedua sisinya itu ada tapi cuma satu flagel saja. Terus pewarnaan gram ini terbagi menjadi 4 ya. Pewarnaan negatif, pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, dan pewarnaan khusus. Yang pewarnaan negatif ini kuman tidak diwarnai dan tampak seperti benda-benda terang latar belakang hitam. Contohnya ini pewarnaan ini yang suka diwarnai misalnya Treponema, Leptospira, dan Borrelia. Kemudian pewarnaan sederhana, hanya digunakan satu macam zat warna misalnya metilen biru, air pusing atau tepung selama 1 menit. Terus kemudian pewarnaan diferensial menggunakan lebih dari satu macam zat seperti pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Pewarnaan gram ini ditemukan oleh Christian Gram pada tahun 1884. Terus hasil dapat dibaca sebagai kuman positif gram berwarna ungu, sedangkan kuman negatif gram berwarna merah. Terus terakhir pewarnaan khusus digunakan khusus untuk mewarnai bagian sel-sel kuman atau kuman tertentu yang suka diwarnai. Dengan pewarnaan gram biasa seperti flagelnya itu diwarnai dengan pewarnaan grey, spora dengan pewarnaan klein, dan inti dengan pewarnaan fulgen. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa selanjutnya saya, Kak? Ya, silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian komprehensif mikrobiologi umum. Yang saya bawakan materinya yang pertama yaitu infeksi nosokomial, di mana nosokomial berasal dari bahasa Yunani, yaitu nosokomium yang artinya rumah sakit, di mana pengertian dari infeksi nosokomial merupakan infeksi yang terjadi oleh penderita ketika penderita sedang berada di rumah sakit. Adapun beberapa karakteristik yang dapat dinyatakan sebagai infeksi nosokomial, yaitu pada saat mulai dirawat di rumah sakit tidak sedang masa inkubasi infeksi tersebut. Kemudian kedua yaitu pada saat dimulai dirawat tidak didapatkan tanda-tanda klinis dari infeksi tersebut. Yang ketiga yaitu tanda-tanda infeksi tersebut timbul sekurang-kurangnya setelah 72 jam sejak mulai perawatan. Yang keempat yaitu
infeksi tersebut bukan merupakan sisa infeksi sebelumnya. Kemudian adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial. Ada dari faktor dari dalam dan dari faktor luar. Yang pertama dari faktor dalam, ya dipengaruhi oleh umur penderita. Yang kedua yaitu lamanya hari perawatan, turunnya standar pelayanan perawat, serta padatnya penderita dalam satu ruangan. Selanjutnya yaitu patogen, di mana patogen ini berdasarkan tingkat kemampuan invasi dan kemampuan merusak jaringan, serta lamanya pemaparan antara sumber penular dengan penderita. Kemudian faktor dari luar, yaitu dari petugas pelayanan medis, seperti perawat, dokter, bidan, tenaga laboratorium, peralatan dan material medis, seperti jarum, kateter, dan kasa. Faktor luar juga mempengaruhi dari faktor lingkungan, seperti ruang rawat, halaman rumah sakit, tempat pengolahan limbah, dan sampah. Faktor luar lainnya yaitu seperti makanan atau minuman yang disediakan oleh rumah sakit, dan yang terakhir yaitu penderita lain, tamu, keluarga yang menjenguk. Adapun beberapa infeksi nosokomial yang sering ditemukan di rumah sakit, yang pertama yaitu infeksi yang terjadi pasca operasi. Infeksi yang berhubungan dengan operasi seperti keluar nanah atau infeksi bakteri seperti bisul. Yang kedua yaitu infeksi saluran kantung kemih akibat pemasangan dalam waktu lama serta kualitas kateter yang digunakan. Yang ketiga yaitu infeksi saluran cerna seperti muncul seperti diare, kram perut, mual, hingga muntah. Kemudian yang terakhir yaitu bakterima, yang terjadi penumpukan bakteri dalam pembuluh darah. Ini biasanya terjadi oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Pencegahan infeksi nosokomial yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Pertama, petugas kesehatan rumah sakit dan pasien. Kemudian isolasi pasien yang menderita penyakit infeksi yang menular. Kemudian lingkungan, dipastikan lingkungannya bersih, sirkulasi udara yang cukup, dan tempat sampah yang tertutup. Di rumah sakit juga diharuskan memiliki kualitas air yang baik, bebas kuman, tidak berbau, dan jernih. Di mana sebaiknya air minum harus dimasak hingga mendidih. Yang terakhir untuk pencegahan infeksi nosokomial yaitu pengunjung yang sakit tidak diperkenankan mengunjungi pasien. Untuk isolasi pasien yang menderita penyakit infeksi menular disarankan untuk menggunakan barrier nursing. Baik, materi yang kedua yaitu sterilisasi, di mana sterilisasi merupakan suatu upaya untuk membunuh atau nonaktifkan mikroba, patogen, dan pembusuk serta spora yang dengan menggunakan panas. Di mana sterilisasi dalam penelitian dalam laboratorium mikrobiologi menjadi bagian yang sangat penting untuk membantu hasil atau identifikasi yang akurat. Kemudian sterilisasi terdapat 3 metode. Yang pertama sterilisasi fisik, sterilisasi kimia, dan yang terakhir yaitu sterilisasi mekanik. Sterilisasi fisik. Sterilisasi fisik merupakan sterilisasi yang sering digunakan dalam praktik dasar mikrobiologi yang terbagi menjadi sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Sterilisasi kering ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama pemijaran, di mana pemijaran ini dilakukan dengan membakar langsung alat seperti ujung OC, ujung pinset dan alat yang berbahan logam. Di mana sterilisasi ini dilakukan hingga alat tersebut berwarna merah pijar. Yang kedua yaitu jilatan api, di mana jilatan api ini dilakukan dengan melewatkan alat pada nyala api bunsen. Alat yang digunakan biasanya seperti kaca objek, cawan Petri yang telah bersih media, mulut Erlenmeyer, dan lainnya. Yang ketiga yaitu udara panas. Udara panas ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat oven dengan suhu 160 hingga 180 derajat Celcius selama 1 hingga 2 jam. Alat yang disterilisasikan menggunakan oven ini biasanya terbuat dari kaca seperti cawan Petri, botol sampel, pinset, gunting, tabung reaksi, dan lainnya. Dan sterilisasi basah. Sterilisasi basah ini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama yaitu uap mengalir, di mana menggunakan uap dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 hingga 45 menit secara berulang 3 hari berturut-turut. Yang kedua yaitu penggunungan dalam air. Ini biasanya menggunakan alat water bath dengan penggunaan alat 5 menit hingga 1 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu uap bertekanan. Ini biasanya menggunakan autoclave
manual dan autoclave listrik dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 hingga 30 menit. Kemudian yang terakhir dari sterilisasi basah yaitu penyedaran menggunakan sinar UV. Biasanya digunakan untuk pencegahan kontaminasi selama penurunan suhu media atau alat yang baru disterilisasi menggunakan oven atau autoclave. Kemudian metode sterilisasi lainnya yaitu sterilisasi kimiawi. Pada laboratorium mikrobiologi, sterilisasi kimiawi biasanya paling banyak digunakan adalah alkohol untuk mensterilkan alat, tangan pekerja, ataupun meja kerja. Kemudian sterilisasi mekanik. Sterilisasi mekanik menggunakan saringan berpor yang sangat kecil, di antara 0,22 hingga 0,45 mikron. Alat yang digunakan dalam sterilisasi mekanik ini biasanya menggunakan mikrofilter yang bekerja dengan gaya pompa vakum. Materi selanjutnya yaitu bentuk bakteri, di mana bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion yang artinya tongkat atau batang. Bakteri ini merupakan kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain di antara Archaea dan Eukariota. Bakteri adalah suatu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kepala dan dibutuhkan alat berupa kaca pembesar atau mikroskop. Untuk satuan pengukuran bakteri ini biasanya menggunakan mikron dengan simbol mikron. Selanjutnya, ukuran bakteri pada umumnya berukuran antara 0,5 hingga 2 mikron dengan lebarnya dan panjang 1 sampai 5 mikron. Adapun beberapa bentuk-bentuk dari bakteri, yang pertama yaitu kokus yang artinya bulat. Bentuk-bentuk bakteri kokus terbagi jadi 6. Yang pertama monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, dan tetracoccus. Di mana monokokus ini yaitu bakteri yang berbentuk bola tunggal. Kemudian diplococcus yaitu bakteri yang berbentuk bola yang bergandengan dua-dua. Streptococcus merupakan suatu bakteri yang berbentuk bola berkelompok memanjang membentuk rantai. Sarkina yaitu bakteri yang berbentuk bola berkelompok 4-4 hingga berbentuk mirip kubus. Selanjutnya itu Staphylococcus. Staphylococcus ini adalah suatu bakteri yang berbentuk bulat dan berkelompok secara tidak beraturan sehingga mirip dompalan buah anggur. Yang terakhir yaitu Heterococcus yang merupakan penataan sel bakteri kokus dalam kelompok 4-4 sel membentuk persegi 4 atau persegi panjang. Selanjutnya yaitu sel bakteri yang berbentuk batang atau basil, di mana terbagi menjadi 3 yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Yang pertama monobasil yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Yang kedua yaitu diplobasil, bakteri yang berbentuk batang dengan bergandengan dua-dua. Yang terakhir yaitu streptobasil yaitu bakteri batang yang bergandengan memanjang membentuk rantai. Ada juga bakteri yang berbentuk spiral, di mana tidak membentuk pengelompokan atau saling menempelkan dinding selnya dengan dinding sel bakteri lain. Yang pertama yaitu spiral, yang selalu berada secara terpisah-pisah atau secara tunggal. Kemudian vibrio, yang berukuran pendek dengan bentuk spiral yang tidak lengkap. Kemudian terakhir yaitu spiroseta, yaitu golongan bakteri yang berbentuk spiral yang bersifat lentur, di mana pada saat bergerak tubuhnya dapat memanjang ataupun mengkerut. Kemudian yaitu bakteri berdasarkan klasifikasi bakteri berdasarkan jumlah atau letak flagel. Di mana Atrik ini adalah bakteri yang tidak memiliki flagel sama sekali. Contohnya seperti Escherichia coli. Kemudian yaitu bakteri monotrik. Yaitu bakteri monotrik adalah bakteri yang satu ujungnya selnya memiliki satu flagel. Yang ketiga yaitu bakteri amfitrik. Bakteri amfitrik adalah bakteri yang dua ujung selnya masing-masing memiliki satu flagel. Yang keempat yaitu bakteri lofotrik, yang merupakan satu bakteri yang satu ujung selnya memiliki beberapa flagel. Yang terakhir yaitu peritrik, yaitu bakteri yang seluruh permukaan tubuhnya memiliki flagel. Contohnya itu seperti Salmonella typhosa. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua kan? Iya, Kak. Oh. Jadi sudah nih. Assalamualaikum, Pak. Bapak kayaknya Kak, lagi kuliah di room lain karena saya juga sementara kuliah sama dia ini, Kak. Oh, iya. Jadi Enggak tahu nih, Kak. Kayaknya direkam saja begini, tapi enggak tahu kalau sisi tanya jawabnya bagaimana, Kak. coba kamu lagi sama Pak Masuri. Up dan Sudah nih, Pak. Aku bilang, tapi masalahnya dia bilang, "Oh iya, lanjut misalnya." Nak. bilang sudah selesai deh, bilang begitu. Oh iya, Kak. Aku kabar dulu. Iya. Lagi menjelaskan ke Bapak, jadi enggak nerespon, Kak. Jadi kita bagaimana ini?